Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, khususnya TPI Benowo. Kita akan mulai persekutuan doa kita kali ini. Kita angkat satu pujian, Ku Jatuh Cinta Padanya. Tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indah, semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Kau Allahku. Oh, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, Kau Rajaku. Oh, hanya Yesus, oh, hanya Yesus, kekasihku. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini Engkau telah kumpulkan kami lewat udara. Biarlah Engkau satukan hati kami Tuhan. Melalui kuasa-Mu, Engkau urapi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami. Haleluya. Amin. Satu pujian lagi saudara untuk masuk dalam firman Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa.
kepada hambanya, Pendeta Rian Waru. Selamat malam, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau pada malam hari ini kami kembali menerima kebenaran firman-Mu. Hanya Roh Kudus yang boleh memampukan kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu atas kehidupan kami melalui firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu dan memberkati kami semua. Kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan, kita bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan di dalam surat Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-24. Sekali lagi, Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-24. Saya akan bacakan bagi kita semua. Bapak Ibu dan jemaat Tuhan sekalian mengikutinya di dalam Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada kesempatan saat ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita tahu bersama bahwa hidup yang sehat, hidup rohani yang sehat adalah hidup yang berbuah. Karakter yang berbuah ini tentunya timbul dari ketaatan yang besar terhadap firman Tuhan, ketaatan terhadap perintah Tuhan di dalam firman-Nya. Bagaimana firman Tuhan yang kita baca tadi mengatakan bahwa kita harus mengenakan manusia yang baru yang dibaharui di dalam roh dan pikiran. Ketika kita menjadi percaya kepada Kristus, ini bukanlah satu frase ataupun satu proses yang mandek sampai di situ. Tetapi ini adalah sebuah proses yang terus dikerjakan di kehidupan kekristenan kita dari hari ke hari. Baharui dari hari ke hari untuk apa? Tujuannya adalah agar kehidupan kita serupa dengan Kristus. Untuk itu apakah roh dan pikiran yang baru ini? Seperti apa yang Efesus katakan, surat Efesus katakan di dalam bagian firman Tuhan ini. Dan dari manakah asalnya? Bukankah ini adalah gambar Allah dan kodrat ilahi yang dikerjakan Allah Roh Kudus di dalam diri kita. Dan ini merupakan hidup di dalam kebiasaan anugerah yang tidak lain dari firman Tuhan yang diubah menjadi anugerah dalam hati kita. Dan inilah yang keluar melalui buah Roh Kudus kita boleh kerjakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Untuk itu hal yang pertama, bagaimana kehidupan kita adalah kehidupan yang semakin serupa dengan Kristus. Tentunya ada sebuah proses demi proses yang dikerjakan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah bagaimana motif yang diubahkan dalam kehidupan kita. Sebuah motif yang tepat. Ketaatan kepada Allah adalah satu-satunya motif yang diterima bagi tindakan-tindakan yang menyenangkan Allah. Kita mungkin punya keinginan yang tulus untuk menyenangkan Tuhan, untuk memuliakan Dia. Tetapi yang terpenting ketika kita memiliki satu keinginan untuk menyenangkan Tuhan, pertanyaannya adalah apakah motif yang menggerakkan kita untuk menyenangkan Tuhan? Karena seringkali motif kita bukan berpusat kepada Tuhan, tetapi acap kali motif kita seringkali berpusat pada diri kita, bukannya berpusat kepada Allah. Ketika kita melakukan suatu tindakan yang baik, sesuatu perbuatan yang baik, kita ingin menjaga reputasi kita di depan orang lain. Berusaha ya untuk hidup bermoral, hidup santun,
atau melakukan perbuatan-perbuatan baik karena etika semacam itu telah tertanam dalam diri kita sejak kita masih kecil. Tapi motivasinya tidak pernah bertalian dengan Allah. Maka ini adalah sesuatu hal yang sia-sia. Ketika sesuatu yang kita kerjakan tidak bertalian dengan Allah, firman Tuhan katakan bahwa perbuatan-perbuatan baik manusia itu hanyalah selembar kain kotor. Tidak ada gunanya, tidak ada fungsinya, tidak ada faedahnya. Tetapi ketika perbuatan-perbuatan baik itu bertalian dengan Allah, maka itulah yang menjadi berkenan kepada Tuhan. Kita bisa melihat sebuah contoh ketika Yusuf, ya di dalam kitab Kejadian kita bisa melihat ketika Yusuf digoda oleh istri Potifar, dia menolak wanita itu atas dasar ya bahwa dia tidak mungkin melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Tuhan. Dia tidak mengatakan kalau aku melakukannya dan Tuanku tahu maka ia akan memenggal kepalaku. Tidak. Tetapi dia berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Kita bisa melihat di sini jemaat Tuhan yang terkasih bahwa motivasi moralnya berpusat kepada Allah. Karena itu ia diterima oleh Allah. Ya. Dan kita bisa melihat contoh yang kedua ketika Allah menyuruh Abraham mempersembahkan Ishak sebagai korban. Allah sendiri mengatakannya, telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Oleh iman, Abraham dimampukan untuk mempersembahkan, tetapi rasa takut kepada Allah lah yang memotivasi dia untuk melakukannya. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita melihat di dalam perjanjian baru bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu tergantung di dalam 2 perintah, yaitu perintah untuk mengasihi Allah dan sesama. Kita tahu bagaimana rasa takut akibat dosa mungkin mencegah kita melakukan tindakan-tindakan seperti pembunuhan, perzinahan. Tetapi hanya kasihlah yang akan mencegah kita untuk melakukan pembunuhan dan perzinahan di dalam hati kita. Bagaimana di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-31 pun Paulus memberitahu kepada kita soal makan dan minum harus dilakukan bagi kemuliaan Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih, tidak ada hal yang lebih biasa dan lebih rutin kita lakukan selain kita makan dan minum. Ya, tetapi ini pun harus dilakukan dengan motivasi ke arah Allah. Dan kita bisa melihat bagaimana para hamba diperintahkan untuk menaati tuannya karena takut akan Tuhan. Bagaimana kita tunduk kepada lembaga manusia karena Tuhan. Dan hubungan antar pribadi untuk saling merendahkan harus dilakukan di dalam takut akan Tuhan. Artinya hal yang pertama, motif yang tepat itu harus bertalian. Segala sesuatu apa yang kita lakukan di dalam segala tindakan perbuatan baik itu harus selalu bertalian dengan Allah. Tanpanya itu akan menjadi sebuah hal yang sia-sia. Hal yang kedua yang boleh kita perhatikan, bagaimana sumber kuasa untuk hidup serupa dengan Kristus adalah berasal dari Kristus yang telah bangkit. Kita bisa melihat bagaimana Paulus secara konsisten menunjukkan, merujuk kekuatan dan pencapaian rohaninya kepada kuasa Allah, bukan kepada kekuatan manusia, bukan kepada kemampuan dirinya. Dia mengatakan bahwa Allah lah yang menyediakan kuasa rohani untuk memampukan setiap orang itu hidup seturut
dengan perintah Allah. Maka sebagaimana Kristus adalah sumber kuasa bagi karakter yang serupa dengan Dia, demikian cara mengalami kuasa itu adalah melalui hubungan kita dengan Dia. Yohanes 15 sangat tepat memberikan pada kita gambaran, yaitu tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya. Mengatakan bahwa hanya tinggal di dalam Dia, kita dapat menghasilkan buah dan karakter yang serupa dengan Kristus. Paulus mengungkapkan hubungan ini sebagai satu hidup di dalam Kristus. Kalau kita bisa melihat di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Kamu yang telah menerima Kristus, Paulus katakan, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, dan hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman. Jadi hubungan dengan Kristus inilah yang diungkapkan dengan memandang Dia di dalam firman-Nya dan bergantung kepadanya di dalam doa. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita tahu bahwa orang Kristen bukan seperti mobil yang memiliki daya di dalamnya. Sebaliknya, ia seperti motor elektrik yang harus tetap terhubung dengan dayanya. Dan kita bisa melihat bahwa sumber daya kita adalah Kristus. Dan kita tetap terhubung dengannya lewat memandang Dia di dalam firman-Nya dan bergantung kepadanya di dalam doa. Hal yang kedua ini adalah satu kuasa bagi kita untuk hidup serupa dengan Kristus. Itu bukan karena kekuatan ataupun kekuatan dari dalam diri kita. Semuanya itu, sumber kuasa itu berasal dari Allah sendiri yang boleh mengerjakannya di dalam kehidupan kita. Untuk itu proses selanjutnya adalah proses tanggung jawab dan bergantung. Tanggung jawab untuk mengembangkan dan memperlihatkan karakter itu ada di pihak kita. Tentunya sekali lagi Rasul Paulus mengatakan pada kita tidak dapat melakukannya sendiri. Tanggung jawab itu ada di pihak kita. Ketika kita diperintahkan untuk mengasihi, ketika kita diperintahkan untuk bersuka cita, diperintahkan untuk mengampuni, perintah-perintah ini berbicara tentang tanggung jawab kita. Dan Paulus menggambarkan bagaimana dia mencari hidup yang serupa dengan Kristus. Dia memakai kata-kata kerja yang kuat, seperti dia mengatakan, aku mengejar, aku mengarahkan diri. Dia juga berkata kepada Timotius, anak rohaninya, latihlah dirimu beribadah. Namun hal yang indah, Paulus tidak berhenti sampai di situ. Dia berkata bahwa Allah lah yang mengerjakannya di dalam kamu. Ini berbicara tentang satu hidup yang bergantung terhadap Tuhan sepenuhnya atas kehidupan kita. Karena kita tidak bisa menghasilkan, kita tidak mampu untuk mengerjakan tanggung jawab itu dengan kekuatan kita sendiri. Satu-satunya yang memungkinkan kita untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita di hadapan Tuhan adalah ketika kita bergantung kepada Allah. Dialah yang mengerjakan, dialah yang nolong kita untuk melakukannya. Untuk itu masuk ke dalam poin yang kita lihat tadi di dalam ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Rasul Paulus boleh memaparkan bahwa hidup serupa dengan Kristus adalah hidup yang menanggalkan dan mengenakan. Bagaimana bacaan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, Rasul Paulus membuat beberapa terapan yang boleh menolong kita. Dia katakan kita harus meninggalkan dusta dan mengenakan kebenaran. Meninggalkan pencurian, mengenakan kemurahan hati. Perkataan kotor harus ditinggalkan dan diganti dengan perkataan yang membangun orang lain. Kepahitan, kegeraman, kemarahan, dan fitnah harus diganti dengan kebaikan, kasih mesra, dan pengampunan.
perkataan cabul yang menjurus kepada percabulan harus diganti dengan ucapan syukur. Tentunya sekali lagi kita harus lalu bergantung kepada Roh Kudus, pada Allah untuk melakukannya. Karena dengan pertolongan Roh Kuduslah kita dimampukan untuk menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru. Ada yang ditanggalkan, ada yang dikenakan. Sekali lagi poin ini berbicara tentang menanggalkan manusia lama dalam kebinasaannya, mengenakan manusia baru bawa pada kehidupan. Hal yang keempat yang boleh kita lihat ketika kita boleh bertumbuh di dalam motivasi yang tepat, motif yang tepat, dan kita mengetahui sumber kuasa itu berasal dari Allah. Kita meningkat pada satu proses menanggalkan dan mengenakan. Tentunya proses selanjutnya adalah satu proses pertumbuhan yang seimbang dan meningkat. Kita tahu bagaimana pertumbuhan di dalam karakter Kristen tidak pernah selesai sampai kita tinggal bersama dengan Kristus. Kelak diubah seutuhnya menjadi serupa dengan Dia. Pertanyaannya saat ini bagi kita adalah ke arah mana kita bertumbuh? Apakah kita bertumbuh ke arah karakter yang saleh ataukah sebaliknya? Apakah kita bertumbuh di dalam kasih atau kepada pementingan diri sendiri? Apakah kita bertumbuh di dalam kekasaran ataukah kesabaran? Di dalam keserakahan atau kemurahan hati? Di dalam kejujuran atau ketidakjujuran? Di dalam kemurnian atau kecemaran kita sedang bertumbuh? Untuk itu setiap hari, hendaknya seperti apa yang Rasul Paulus katakan, kita boleh melatih diri kita dalam pikiran, perkataan, tindakan, dan perbuatan kita. Hendaknya tumbuh di dalam keserupaan dengan Kristus. Setiap jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan, biarlah hal ini boleh menolong kita untuk kita boleh menjadi serupa dengan Kristus di dalam kehidupan kita. Sampai kapan proses ini terus dikerjakan. Proses ini tidak selesai sampai kita kelak bertemu dengan Dia di dalam kerajaannya. Biarlah kita tetap bergantung kepada kuasa Tuhan, bergantung kepada Roh Kudus yang boleh mengerjakannya di dalam kehidupan kita untuk kita menjadi serupa dengan Kristus di dalam kemuliaannya. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan yang menolong kami untuk kami boleh hidup serupa dengan Kristus. Kami dipanggil tidak hanya saja menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi bagaimana di dalam status dan identitas kami sebagai anak-anak-Mu boleh mengikuti perilaku kami setiap hari. Itu kami mohonkan kuasa Roh Kudus boleh terus bekerja di dalam kehidupan kami. Kami boleh melakukan sebuah tindakan, sebuah hal yang tetap bertalian dengan Engkau Tuhan. Sebab di dalamnya segala tindakan perbuatan kami diterima oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, pimpin sertai kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan sudah kita dengarkan pada malam hari ini. Kita boleh tetap dikuatkan dan diteguhkan. Tuhan Yesus memberkati.